Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdeno Palkasiba dari Prodi PGSD Penjas kelas 3A. Di sini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan gerak. Jadi kami di sini menempuh tugas yang isinya ada berapa salah satu dulu ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran Penjas di SD. Menurut saya konsep pertumbuhan dan perkembangan gerak atau sangat besar kaitannya dengan pembelajaran Penjas di SD. Karena dalam pembelajaran Penjas, seorang guru harus bisa melihat proses pertumbuhan dan perkembangan peserta atau didik, khususnya di sekolah dasar, dan hal itu juga sangat besar kaitannya dengan bagaimana kita memberikan pembelajaran berdasarkan kelas yang ada di sekolah dasar, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Seorang guru Penjas juga harus dapat memperhatikan potensi pada diri peserta berdasarkan tumbuh dan perkembangannya. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Nah, jadi contoh perkembangan hidup sepanjang hayat, perkembangan atau development yang merupakan pola pergerakan atau pertumbuhan mulai dari tahapan konsep sampai kematian. Nah, terus ada perspektif perkembangan sepanjang hidup atau lifespan development, yaitu setiap individu atau perkembangan ada sama dengan atau tidak sama dengan individu dan individu yang lainnya. Kemudian beberapa bagian dalam perkembangan manusia pasti melewati hal yang sama, misalnya perkembangan motorik dan perkembangan bicara. Nah, terus ada perkembangan berdasarkan pandangan lifespan. Pertama ada lifelong, yang membicarakan tentang melibatkan pertumbuhan dan penurunan sifat kontinu atau tidak ada periode waktu yang mendominasi. Nah, yang kedua ada multidimensional, terdiri dari beragam dimensi, yaitu ada multidimensional, ada yang meluas meliputi kematangan, dan ada juga yang menurun. Nah, terus ada yang poin keempat, plastis, yaitu kemampuan untuk berubah. Dan yang kelima ada multidisciplinary. Yang keenam ada perkembangan dipengaruhi kontak. Periode perkembangan kerangka waktu yang selalu ada pada setiap kehidupan individu yang memiliki ciri khasnya yang tertentu. Pertama itu ada periode pranatal, yaitu ada konsepsi atau kelahiran. Yang kedua ada masa bayi, yaitu lahir yang borojol, baru lahir sampai 18 atau 24 bulan. Yang ketiga ada masa kanak-kanak awal, akhir masa dari akhir masa bayi, itu 3 sampai 6 tahun. Yang selanjutnya ada masa
ada masa anak-anak tengah dan akhir, yaitu yang berusia 6 sampai 11 tahun. Nah, terus ada masa remaja nih. Masa remaja dari umur 10 sampai 12 atau 18 sampai 22 tahun. Nah, itu. Terus ada juga masa dewasa muda, yaitu remaja akhir sampai 30 tahun. Terus ada masa dewasa tengah, itu 40 sampai 60 tahun. Dan yang ke-8 itu ada masa dewasa akhir, yaitu 60 sampai 70 tahun sampai kematian. Nah, terus kita membahas soal yang ketiga, yaitu kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang. Memang berbahaya karena jika Indonesia memasuki masa stunting yang tinggi, maka negara Indonesia tidak akan maju. Alasannya kenapa? Stunting sangat berbahaya karena stunting dapat memperlambat perkembangan otak, yang dampaknya dapat berkepanjangan. Stunting akan membuat mental menjadi terganggu, rendahnya kemampuan untuk belajar dan menerima pembelajaran. Kemudian, stunting juga akan mempengaruhi resiko terkenanya serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, bahkan obesitas. Maka dari itu stunting sangat berbahaya bagi generasi yang akan mendatang. Jika semua stunting, Indonesia akan hancur gitu. Nah, terus yang keempat itu ada pertanyaannya, apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting? Nah, jika siswa tersebut mengalami stunting, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah tadi saya jelaskan gitu, di pertanyaan sebelumnya. Jika seseorang siswa mengalami stunting atau kekurangan gizi, maka siswa tersebut akan kesulitan pada saat belajar dan mendapatkan pembelajaran, karena stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak anak pada saat belajar. Oleh karenanya, kita sebagai calon guru harus lebih memperhatikan anak atau peserta didik yang mengalami stunting. Jadi kita harus bisa melihat ini stunting. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran pun sulit diserap olehnya, kayak gitu. Yang kelima, jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang akan Anda lakukan keterkaitan konsep DAP dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dalam konsep DAP yang akan saya lakukan yaitu menerapkan konsep DAP tersebut, karena konsep DAP bisa sangat membantu saya atau menjadi seorang guru pada saat mengajar pada proses pembelajaran. Konsep DAP sendiri berdasarkan pada pertimbangan data dan kenyataan tentang anak. Nah, jadi pada saat pembelajaran sendiri, jika menerapkan konsep DAP tersebut akan lebih mudah karena kita mengajar berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan seseorang anak, sehingga kita bisa lebih menyesuaikan diri dengan peserta didik atau anak-anak tersebut pada saat pembelajaran, karena kita bisa melihat dan mengamati perkembangan setiap peserta didik. Nah, jadi gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya atau sepatah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.